Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik sekalian? Baik. Baik, pada kesempatan pagi ini ya, saya di sini akan mempresentasikan kuliah yang menjadi salah satu materi dari mata kuliah ilmu hewan laboratorium di semester 6. Ya, jadi saya Dinar Arifianto adalah salah satu tim teaching di Departemen Patologi Klinik yang membawahi salah satunya adalah mata kuliah ilmu hewan laboratorium. Nah, sebelum kita masuk ke materi kuliah ya, pada kesempatan kali ini kami diamanai untuk membawakan terkait dengan kelinci sebagai hewan laboratorium. Nah, tentu saja kami perlu menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan RPKPS mata kuliah ilmu hewan laboratorium. Nah, mata kuliah ilmu hewan laboratorium ini merupakan mata kuliah wajib ya, yang diambil oleh mayoritas mahasiswa semester 6 yang terdiri dari 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Nah, kemudian prasyarat dari mata kuliah ini adalah fisiologi 1. Jadi teman-teman yang sudah lulus mata kuliah fisiologi 1 ini baru boleh mengambil ilmu hewan laboratorium. Nah, kami perlu sampaikan juga terkait dengan capaian pembelajaran lulusan atau kita kenal sebagai CPL dari mata kuliah ilmu hewan laboratorium ini ya. Jadi kita mengambil CPL 4 di mana mahasiswa dapat melakukan praktikum di laboratorium dan di luar ruangan secara mandiri serta menangani berbagai organisme. Kemudian selanjutnya adalah kita mengambil CPL 7 di mana mahasiswa dapat mengenali dan memecahkan masalah yang relevan dengan mata kuliah dalam menangani beberapa penyakit pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, kemudian satwa akuatik, dan hewan laboratorium. Jadi hewan laboratorium termasuk di CPL 7. Kemudian CPL 12, mahasiswa memiliki kesadaran akan dampak sosial, kemudian etika. Nah, di sini nanti juga salah satu materinya adalah terkait dengan etika dan juga kesejahteraan hewan. Kemudian kesadaran lingkungan yang mungkin timbul dari apa yang teman-teman lakukan. Nah, ini ada 3 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ilmu hewan laboratorium. Nah, kemudian dari CPL tersebut ya, capaian pembelajaran mata kuliah setelah teman-teman mengambil mata kuliah ilmu hewan laboratorium ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami sifat biologis dari berbagai hewan laboratorium. Ya, jadi sifat biologis dari nanti yang hewan laboratorium akan kami sampaikan dan beberapa macam ini teman-teman diharapkan untuk menguasai itu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan mampu memilih hewan laboratorium yang sesuai dengan penelitian. Ini mendukung CPL keempat. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami cara memelihara, mengembangbiakkan, memberi pakan, dan juga fasilitas yang sesuai dengan hewan laboratorium. Ini mendukung CPL 4, 7, dan 12. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menghandle dan merestrain, mengambil sampel, memberi perlakuan, mengeuthanasia secara manusiawi, memahami dan melaksanakan standar perlakuan hewan laboratorium, dan tentu saja kesejahteraan hewan. Nah, ini ada 3 CPMK yang ada di mata kuliah hewan laboratorium. Nah, kemudian nanti terdiri dari 7 materi ya. Yang pertama adalah etika dan kesejahteraan hewan dan tikus sebagai hewan laboratorium nanti akan disampaikan oleh Prof. Isrina. Kemudian mencet sebagai hewan laboratorium akan disampaikan oleh Dr. Mada. Kemudian kelinci sebagai hewan laboratorium akan saya sampaikan sendiri. Lalu marmut sebagai hewan laboratorium akan disampaikan oleh Dr. Citra. Dan materi ikan maupun unggas sebagai hewan laboratorium akan disampaikan oleh Dr. Iman Rosyadi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga adalah komponen evaluasi atau penilaian di mata kuliah ilmu hewan laboratorium. Nah, ini terdiri atas tugas, presentasi, dan praktikum sebanyak 35%, kemudian SGD atau small group discussion sebanyak 15%, kemudian ujian tengah semester sebanyak 25% dan ujian akhir semester sebanyak 25%. Tentu saja ini nanti kita akan mengkombinasikan antara
tatap muka, ya, kemudian dalam jaringan atau daring, termasuk sinkronus dan asinkronus. Kita juga akan menggunakan fasilitas ELOP yang dimiliki oleh UGM. Nah, kemudian referensi yang kami pakai ya ini cukup banyak begitu, dari misalkan Fox et al ya, yang ini merupakan buku buku panduan pertama yang cukup komprehensif terkait dengan hewan laboratorium, jadi kami pakai. Kemudian juga hingga buku yang dikembangkan atau diterbitkan oleh kolaborasi antara Profesor Emeritus Susanto Mangunjoyo dengan J.P. Smith ya, ini menjadi buku utama kita. Kemudian juga beberapa tambahan yang teman-teman nanti bisa untuk dalami lebih lanjut. Dan tentu saja lebih detail lagi terkait dengan mata kuliah dan materi kelinci sebagai hewan laboratorium, teman-teman juga bisa memperkaya materi dengan berbagai textbook yang ada. Demikian ya untuk pengantar. Kemudian kita akan memasuki kuliah terkait dengan kelinci sebagai hewan laboratorium. Nah, saya ingin tanya kepada teman-teman, sejauh teman-teman tahu ini hewan laboratorium itu apa saja yang sudah teman-teman ketahui? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa saja? Mungkin ada marmut, kemudian ini ada kelinci, kemudian ada kelinci, tikus, terus sejauh yang saya tahu itu dulu. Baik, terima kasih. Nah, itu yang teman-teman tahu dan kebetulan tadi sudah ada di presentasi ya. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa sebelum kita lebih jauh mengenal tentang ilmu hewan laboratorium, kita perlu tahu apa yang disebut dengan hewan percobaan. Ya. Jadi hewan percobaan ini adalah semua jenis hewan yang dipelihara secara intensif. Jadi kata kuncinya ada di intensif dalam ilmu kedokteran. Sehingga ya tadi sudah dipaparkan terkait dengan materi yang akan disampaikan di mata kuliah ilmu hewan laboratorium. Di situ ada mencit, tikus, kelinci, ikan, merpati. Nah, sehingga hewan-hewan lain ya tidak hanya hewan yang ukurannya kecil, tidak hanya hewan yang ukuran atau bisa dibilang tingkat rendah begitu ya, tapi hewan-hewan yang kompleks yang besar, misalkan kuda ya, kemudian ruminansia. Apabila dipelihara secara intensif, ini bisa kita sebut sebagai hewan percobaan. Jadi tidak hanya terbatas pada hewan-hewan kecil, misalkan tikus, mencit, dan kelinci. Begitu ya, semoga teman-teman bisa memahami. Nah, kemudian ilmu hewan laboratorium ini merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pemeliharaan, penggunaan, dan teknik perlakuan terhadap hewan yang digunakan dalam penelitian ilmiah, pendidikan maupun pengujian produk. Ya, jadi ini menjadi hal yang penting bahwa kita harus tahu bagaimana seluk-beluk pemeliharaannya, kemudian perkembangbiakannya, ya, hingga proses riset sampai salah satunya adalah digunakan untuk pengujian produk. Nah, di sini nanti teman-teman akan mempelajari data biologis, kemudian manajemennya atau tata laksana sistem pemeliharaan, kemudian cara dan sistem pembiakan, ya, bagaimana apabila teman-teman nanti menjadi breeder ya untuk hewan laboratorium, bagaimana standarnya, bagaimana tekniknya, kemudian macam dan standar kandang. Ya, kita tahu bahwa kandang ini merupakan komponen yang penting dalam kita memelihara hewan. Ya, jadi optimasi dari kualitas pemeliharaan itu salah satunya ditentukan oleh kandang, ya. Selain juga manajemen yang lain. Nah, kemudian tentu saja ya kita harus tahu terkait dengan penyakit. Di sini nanti akan ada pencegahan, ya, kemudian diagnosis maupun juga treatment terhadap penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada hewan percobaan. Nah, kemudian teknik-teknik khusus dalam pengambilan sampel ini juga nanti akan kami paparkan dalam tiap-tiap materi yang kami sampaikan. Nah, bicara tentang kelinci ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu taksonomi dari kelinci itu sendiri. Ya. Kita tahu bahwa dia masuk dalam kingdom Animalia, kemudian filum Chordata, kemudian subfilum Vertebrata, kelasnya Mammalia, ya, kemudian ordonya Logomorpha, kemudian familinya Lemuridae. Nah, di bawah ini adalah berbagai genre ya dari kelinci, seperti misalkan lepus. Ya, lepus ini kalau di Jawa disebut sebagai terwelu, pernah dengar nggak terwelu ya? Nah, kelinci
liar yang ukurannya lebih kecil, warnanya juga kecoklatan, itu di Pulau Jawa cukup banyak ya. Ini disebut sebagai lepus. Nah kemudian untuk yang nanti akan kita bahas ini adalah yang Ornitholagus, sehingga nanti kita akan lebih banyak mempelajari tentang Ornitholagus uniculus lebih spesifiknya. Nah ini berasal dari Eropa, begitu ya, yang sudah dibawa ke beberapa daerah yang lain ya, hingga masuk ke Indonesia. Ya, ini banyak dikembangbiakan termasuk untuk hewan laboratorium. Nah, meskipun berasal dari Eropa, Ornitholagus uniculus ini kemudian masuk ke beberapa benua yang lain ya, termasuk Amerika, kemudian Australia, New Zealand, termasuk Asia. Makanya kan kebanyakan di sini adalah breednya juga banyak New Zealand breed ya, yang ini banyak masuk juga ke Indonesia. Ya, ini sebenarnya asalnya dari Eropa, ya, namun banyak dikembangkan di New Zealand ya. Seperti misalkan kalau kita bicara tentang hewan lain, ya, kuda kalau kita bicara tentang kuda pacu gitu, thoroughbred itu sebenarnya dikembangkannya di Inggris gitu ya, tapi dibawa ke Australia, kemudian juga dikembangkan di Kentucky Amerika, sehingga yang terkenal itu yang dari Kentucky Amerika atau yang dari Australia. Sehingga kalau kuda Australia begitu kan kesannya adalah kuda pacu, padahal awal muasal dibentuk itu adalah di Inggris ya. Jadi perjalanan cukup panjang. Nah kemudian kelinci ini memiliki keuntungan atau keistimewaan bahwa dia mampu untuk beradaptasi di berbagai iklim, sehingga cocok untuk dibawa di iklim yang tidak hanya subtropis tapi masuk ke iklim tropis maupun ke iklim-iklim yang lebih ekstrim. Nah, kemudian yang biasa kita gunakan dalam hewan laboratorium atau dalam sebagai hewan coba gitu ya, ini adalah New Zealand White ya, kemudian breed California, lalu Dutch Belted, dan ini ada yang sebenarnya cukup eksotis ya, yaitu breed Lopes ya, yang ciri khasnya adalah dengan telinga yang terjuntai ke bawah, tidak menghadap ke atas. Nanti akan kita sampaikan gambarnya. Nah kemudian secara garis besar kita bisa membedakan strain ya, yang sering digunakan dalam penelitian ini menjadi 3 strain berdasarkan ukuran beratnya, yaitu strain besar ya, lebih dari 5 kg. Nah, ini contohnya misalkan yang di sini tidak ada ya, ini adalah misalkan Giant Flemish ya, dia sebetulnya di negara asalnya digunakan sebagai kelinci berdaging ya. Namun beberapa juga digunakan untuk hewan percobaan, tergantung dari tipe penelitian dan tujuan dari penelitiannya. Nah kemudian ukuran medium ya, ini 2-5 kg, kemudian ukuran kecil ini di bawah 2 kg. Nah ini lucu sekali ya, jadi breed California ya, ini dicirikan dengan ukuran yang sedang, kemudian telinganya terjuntai ke atas, biasanya berwarna hitam, kemudian ada beberapa yang pada bagian nostrilnya atau bagian hidungnya ini memiliki rambut yang berwarna hitam ya. Kemudian breed yang lain adalah kita sebut sebagai Dutch Belted ya, ini banyak digunakan karena ukurannya sedang, jadi dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sehingga untuk pengambilan sampel, kemudian perlakuan dan sebagainya ini cukup ideal begitu ya. Nah ini disebut sebagai Dutch Belted karena seperti memakai sabuk begitu ya, seperti memakai celana di bagian belakangnya, makanya warnanya hitam seperti ini. Ya, kelinci ini tidak terlalu panjang telinganya dibandingkan dengan California. Kemudian bentuk kepalanya lebih membulat gitu ya dibandingkan dengan jenis yang lain. Nah, untuk kelinci jenis Lopes ini eksotik karena dia berbeda dengan kelinci-kelinci yang lain. Dia memiliki telinga yang terjuntai ke bawah. Namun ini bukan patogen ya, artinya bukan karena misalkan gangguan saraf seperti yang kita ketahui gitu. Ada beberapa gangguan saraf yang menyebabkan misalkan telinganya tidak bisa berdiri ya. Nah ini tidak seperti itu karena memang breed ini memiliki keistimewaan telinganya terjuntai ke bawah. Nah ada yang lebih ekstrim lagi, misalkan English Lopes ya, ini lebih panjang dibandingkan Lopes yang lain ya, jadi di satu sisi ini memiliki keunikan, tapi di satu sisi ini menjadi predisposisi apa kira-kira teman-teman? Penyakit skabies misalkan ya, jadi penyakit kulit ya, karena ini bisa menyentuh ke alas kandang, jadi ini resiko terkena penyakit ini menjadi cukup tinggi. Baik, nah kemudian ini adalah gambaran dari Ornitholagus uniculus
liar gitu ya, jadi warnanya masih kecoklatan. Namun setelah didomestikasi ya itu berbagai warna juga kita bisa temui. Baik, kelinci ini masuk dalam logo Murpha ya, ini sering dikelirukan. Jadi dia bukan rodensia, tidak seperti tikus gitu ya, tapi dia merupakan logo Murpha. Ini dicirikan dengan giginya yang sebenarnya berbeda, karena susunan giginya ya ini pada bagian incisor atau incisivus ini dua ya, yang bagian atasnya ini dua gigi. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau rodensia itu kan mempunyai hanya dua ya, incisor yang kanan dan kiri, tapi dia memiliki yang ada di belakang, jadi tersembunyi yang disebut sebagai pectus. Ya, disebut sebagai pectus. Nanti pada saat praktikum teman-teman bisa membuka, kemudian dibuktikan, gitu ya. Oh, pectus ternyata ini. Nah, kemudian caninus dia tidak punya, jadi ada diastema atau kekosongan pada gigi, sehingga teman-teman bisa digunakan celah tersebut untuk memberikan perlakuan secara oral. Nah, kemudian premolarnya di atas 3, di bawah 2, kemudian molarnya ini sama 3 atas 3 bawah. Nah, Auriculatus uniculus ini merupakan hewan herbivor monogastrik, jadi bukan ruminansia. Ya. Kalau ruminansia, kita tahu proses fermentasinya berada pada lambung, jadi bagian awal dari sistem pencernaan. Tapi kalau monogastrik, utamanya kelinci, ini nanti fermentasi juga terjadi, tapi di bagian belakang, khususnya pada daerah sekum. Ya. Oke, kemudian, nah di sekum tersebut yang sangat panjang, sangat berkembang, ini memiliki bentukan yang disebut sebagai sacculus rotundus. Ya. Ini memiliki keistimewaan selain sistem limfatik limfonodus yang ada sebagai mekanisme pertahanan, dia juga memiliki yang disebut sebagai sacculus rotundus. Ya, yang ini nanti utamanya digunakan untuk gangguan-gangguan yang muncul di saluran pencernaan. Gitu ya. Nah ini ya anatomi secara umum sebetulnya. Ya. Jadi teman-teman juga saya yakin sudah mempelajari anatomi, bagaimana skeletonnya dan sebagainya. Ya, kemudian organnya seperti apa. Ya, ini kami ingin menggambarkan bagaimana bentukan dari sacculus rotundus. Jadi ini sekum ya berkembang sangat pesat ya, di usus bagian belakang. Kemudian, nah ini ya kalau teman-teman buka ya dalam nekropsi, nanti praktikum kita akan lakukan ini, dibuka nanti di dalamnya ada yang disebut sebagai sacculus rotundus. Nah kemudian data biologis dari kelinci ini secara umum ya, in general, baik itu yang kecil maupun besar, ini rata-ratanya hidup sekitar 5-10 tahun. Ya. Apabila kondisi memungkinkan, begitu, ini bisa bertahan sampai 15 tahun. Ya. Namun rata-ratanya ya, antara 5-10 tahun. Kemudian lama produksi secara ekonomis, artinya ini kita bicara tentang untuk keperluan misalkan hewan peliharaan atau pet animals maupun untuk hewan laboratorium, ini sekitar 1-4 tahun. Ya, jadi dia usia produktif untuk breeding itu di usia sampai 4 tahun, termasuk untuk hewan percobaan. Tapi bagaimanapun juga tergantung dari penelitian yang dilakukan. Misalkan penelitian yang memang membutuhkan kelinci-kelinci tua misalkan, ya, atau kelinci-kelinci muda, ya, untuk penelitian biomedis misalnya. Ini kita mau nggak mau harus menggunakan kelinci dengan usia yang tua, misalkan 6 tahun, 8 tahun dan sebagainya. Jadi tergantung dari penelitian yang akan dilakukan. Nah kemudian dia bisa kawin lagi setelah lama buntingnya sekitar 30-35 hari, jadi cukup cepat ya, sangat produktif. Segera setelah beranak dia bisa kawin lagi gitu ya, kurang lebih 4-6 minggu postpartum. Ya, jadi ini luar biasa menguntungkan untuk para breeder ya, dengan jumlah anak yang cukup banyak. Nah kemudian umur dewasanya 4-10 bulan. Nah setelah timbul periode estrus ini, terutama untuk betina yang mulai muncul gejala-gejala birahi atau siap dikawin, ini kita bisa segera kawinkan. Nah, berbeda dengan hewan mamalia kebanyakan ya yang memiliki siklus estrus ya. Nah, kelinci ini memiliki siklus kelamin yang disebut sebagai poliestrus. Nah, apa itu poliestrus? Jadi dia bisa kawin sepanjang tahun. Ya, jadi tidak harus menunggu begitu ya. Jadi dia akan berulang setiap 5-7 hari itu pada saat situasi memungkinkan. Kemudian lingkungan memadai, ada pejantan ya, dirangsang oleh pejantan,
dia akan muncul gejala birahi. Nah kemudian nanti berhubungan dengan ovulasinya. Dia tipikal ovulasinya adalah ovulasi spontan, tapi nggak pakai UHU. Nah, ovulasi spontan ini artinya apa? Ovulasinya tidak periodik, atau kalau kita kenal di hewan yang lain adalah pada saat folikelnya berkembang secara optimal. Tapi kalau di kelinci pada saat ada rangsangan dari pejantan, ya, kemudian ada tingkah laku kawin, ya, post-coitus, dia akan ovulasi. Itulah yang disebut sebagai ovulasi spontan. Oke. Nah, bicara tentang manajemen, kemudian juga bagaimana kita dapat menangkarkan hewan laboratorium dengan baik, melakukan penelitian dengan baik, tentunya kita memerlukan kandang yang ideal. Nah, kandang yang baik ini memiliki syarat yang bersih, kemudian ventilasi cukup, kemudian suhu ideal sekitar 15 sampai 20 derajat Celcius, kemudian ukurannya juga disesuaikan dengan ukuran maupun juga beratnya. Nah, tentu saja nanti akan ada dua sistem ya perkandangannya, yaitu kandang bateri atau satu kelinci satu kandang, kemudian sistem kandang komunal di mana kita mengandangkan lebih dari satu kelinci, termasuk nanti untuk kandang indukannya. Tentu saja ini memiliki kelemahan ya. Untuk kandang yang komunal, kita sulit untuk mengontrol, kemudian juga penyebaran penyakit ini lebih mudah terjadi. Nah, tentu saja kita bisa melihat kelinci itu sehat atau tidak, atau kelinci tersebut nyaman atau tidak, ini berdasarkan dari kenaikan berat badan normal kelinci. Ya, kita bisa hitung, kita bisa timbang setiap hari untuk melihat kelinci kita ini sebenarnya nyaman atau enggak, pertumbuhannya ideal atau tidak. Kemudian perkembangbiakannya juga normal untuk kelinci-kelinci breeder. Kemudian respon terhadap perlakuan yang kita lakukan, dia juga tidak stres, gitu ya. Ini mengindikasikan bahwa kelinci tersebut nyaman. Nah, ini adalah beberapa data apabila teman-teman ingin mengandalkan kelinci. Tentu saja semakin besar ukuran atau berat badannya, ini akan semakin besar pula luasan yang diperlukan dalam pemeliharaan kelinci. Nah, kemudian sebelum kita nanti belajar tentang bagaimana kita sexing ya, melihat jenis kelamin, kemudian bagaimana kita melakukan perlakuan, tentu saja hal pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimana menghandling dan merestrain yang baik. Ya, seringkali terjadi kekeliruan ya di kalangan awam bahwa memegang kelinci ini di telinganya, ya, padahal ini merupakan sesuatu yang beresiko. Ya, karena pada saat kita pegang di telinganya, ya, biasanya kita tarik ke atas seperti ini. Kemudian apabila kelinci berontak, ya seringkali berontak, ini bisa menyebabkan cedera tulang belakang dan bisa menyebabkan paralisa. Sehingga yang betul adalah, begitu ya, kita ada bagian yang longgar, kulit longgar di belakang kepala atau punuk, ya, kemudian kita juga sanggah di bagian bawah. Ini dua komponen penting yang harus kita lakukan untuk merestrain secara ideal. Kemudian juga bisa seperti menggendong ya, jadi kita menggunakan satu tangan ya untuk menopang bagian bawah tangan, kemudian satu lagi kita memegang pada bagian detail atau bagian bawah. Oke. Nah, kemudian ini cara restrain yang lain ya, kita bisa dengan menggunakan handuk ya atau kain. Ini sering digunakan karena cukup sederhana dan juga efektif. Kalau teman-teman menggunakan cara ini bisa digunakan untuk injeksi, ya, kemudian perlakuan oral, ya, kemudian penetesan obat di mata misalkan, kemudian sampai ke pemasangan IV catheter. Nah, kemudian ini apabila di laboratorium tidak memiliki partner, tidak bisa ada yang membantu, kita bisa menggunakan kandang jepit ya. Namun ini juga harus disesuaikan dengan ukuran kelinci. Jangan sampai kelincinya terlalu kecil kemudian longgar, nanti percuma, kita nggak bisa menyedul atau merestrain dengan baik. Oke. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan angkat tangan, kemudian bisa menggunakan mic. Oke, silahkan. Silahkan. Ya. Mohon berdiri, kemudian sebutkan nama. Baik dok, mungkin saya mau tanya, perkenalkan saya Raihan, saya mau tanyakan kebanyakan kalau sampling darah yang disajikan dari vena marginalis atau arteri centralis telinga. Nah, untuk pengambilan itu kan kemungkinan
dengan keadaan kelinci yang mungkin anemia dan lain sebagainya itu kan cuma dapat sampling yang sedikit. Ya. Apakah ada seperti cara yang lain yang mungkin kalau kita mau ambil yang lebih banyak, apakah langsung mungkin dari vena yang lain atau dari intrakardiak langsung dengan harapan kelincinya tetap masih hidup selanjutnya? Baik, terima kasih Rehan. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi memang termasuk juga pada saat kita mendapatkan kelinci yang kecil, itu pengambilan sampel biasanya cukup sulit, ya, sehingga kita harus tahu beberapa alternatif lokasi pengambilan sampel darah. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang akan ada beberapa lokasi, misalkan untuk perlakuan injeksi intramuskuler, kemudian perlakuan intravena di mana saja, ya nanti akan lebih lengkap. Namun pada saat teman-teman mengambil sampel darah, alternatif selain di marginalis, ya, karena pada bagian tersebut itu seringkali, terutama pada kelinci-kelinci kecil, apabila teman-teman mengambil sampelnya misalkan menggunakan anestesi, itu menjadi mengecil vasokonstriksi, sehingga kita kadang-kadang susah untuk mengambilnya. Sehingga alternatif yang paling mudah dilakukan itu adalah melalui vena jugularis, bukan pada vena cephalika. Vena cephalika pada kelinci cukup sulit karena berbeda dengan hewan pet animals yang lain, misalkan kucing atau anjing ya, yang mudah untuk ditarik. Kalau kelinci itu lebih pendek, sehingga untuk di cephalika itu lebih sulit dibandingkan pada saat kita mengambil vena jugularis. Tapi memang kita harus cukur dulu, itu yang lebih aman. Jadi kita cukur, kemudian kita posisikan kepalanya ke atas, begitu kita restrain, tangannya agak sedikit ke bawah, ya, tentu saja dibantu, ada teman yang bantu. Kemudian kita basahi dengan alkohol desinfektan, kemudian kita masukkan. Di situ akan kelihatan vena jugularis pada hewan kelinci cukup kelihatan secara visual. Nah, itu alternatif yang pertama. Ya, kemudian yang kedua kita bisa mengambil pada vena savena. Ya. Jadi vena savena itu lebih mudah diakses dibandingkan dengan cephalika. Sehingga pada saat nanti teman-teman tidak bisa mendapatkan jumlah yang banyak pada auricula marginalis atau centralis, kita bisa alihkan pertama ke jugularis, kemudian alternatif yang kedua adalah pada vena savena. Oke, mungkin itu. Saya kira sudah jelas ya. Ada komentar? Cukup? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, untuk selanjutnya saya akan ada kuis yang teman-teman bisa akses setelah pertemuan ini. Jadi nanti tentang kelinci ini akan ada 2 pertemuan di minggu depan ya. Sebelum teman-teman kita ketemu lagi di kelas, teman-teman nanti bisa akses di Elok ya, yang bisa dibuka mulai hari ini tanggal 10 Juli sampai 14 Juli. Teman-teman bisa kerjakan dan nanti akan kami nilai, dan ini bisa menjadi bahan diskusi kita untuk pertemuan selanjutnya. Baik, saya kira itu. Teman-teman, terima kasih atas perhatian dan juga antusias dari teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tetap semangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.